Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Francis Apergal Sibarani dengan NIM 1202224026 dari kelas TI 002. Kali ini saya akan mendeploy aplikasi buatan saya ke Google Cloud Platform atau GCP. Bentuk aplikasinya akan jadi seperti ini. Ini adalah aplikasi toko pakaian yang bisa ke toko pakaian anak muda dengan fashion terbaru dan juga harganya. Dan di sini juga ada kategori fashion, ada fashion wanita, pria, dan aksesoris lainnya. Di sini ada deskripsi, ada pengiriman, dan kualitas dan layanan. Dan di bagian bawah ini yang bagian footer itu ada mereknya, itu dengan iklannya. Dan di sini ada button-button tentang media sosial kami. Dan tata cara pembelian juga ada kontak Jalan Raya Bekasi, email, dan nomor telepon. Langsung saja kita ke inisiasi ke Google Cloud Platform-nya. Nah, di sini tampilan awal Google Cloud-nya. Kita buat dulu VM instance. Di Computer Engine dan Virtual Machine. Dan di sini ada VM instance. Tujuan kita ngebuat VM instance adalah untuk men-setting sistem operasi atau web server dari Ubuntu sendiri. Dan di sini tampilan awal dari VM instance. Langsung saja kita create instance. Kita klik. Nah, di bagian machine configuration ini kita masukkan nama. Contohnya kita bikin nama lcloud strip VM. Yes, digabung semua. lcloud strip VM. Untuk regionnya kita pilih di wilayah sekitar Asia. Nah, nih Asia Southeast 2 Jakarta. Ya. Dan tipe mesinnya itu saya di sini memakai series E2. Kenapa E2? Karena ini adalah series standar bawaan dari iOS sendiri dengan memorinya 1 sampai 128 GB dengan CPU platform Intel Broadwell. Dan langsung kita ke konfigurasi iOS dan storage. Di sini kita change. Nah, untuk operasi sistem kan di sini bawaannya pakai Debian. Ini kita akan ubah menjadi Ubuntu web server. Untuk versinya pakai 22 nih, Ubuntu 22.04 LTS minimal. Yang tipe ini ya, 64 bit AMD 64 Gemini minimal 5 inch build yang 2025 bulan 6 tanggal 11. Dan langsung kita klik select. Dan untuk konfigurasi networking jaringannya, firewall ini kita centangin semua. Karena ini kita akan mengizinkan HTTP traffic sama jalur HTTPS, arus lalu lintas dari HTTP sendiri. Dan kita mengizinkan load balancer atau arus yang sudah masuk atau arus yang sedang berjalan. Dan di sini langsung saja kita klik create. Kita tunggu proses penginstalan dari VM instance-nya.
Dan sudah selesai, terlihat di statusnya this instance is running, yang artinya instance kita sedang berjalan. Dan di sini ada tampilan zone yang seperti tadi kita sudah konfigurasi menggunakan Southeast 2 min A, yaitu dari lokasi Asia khususnya di Jakarta. Dan internal IP kita mendapatkan IP private dan juga external IP atau IP public. Nah, ya. Dan untuk mengkonfigurasi VM instance kita ke Ubuntu server, pertama kita masuk ke SSH. Nah, SSH ini dalam mode terminal dari VM instance. Langsung saja kita ke open in browser window ya. Autoris mengizinkan SSH di browser untuk mengkonek ke virtual manager kita. Ya, langsung saja kita klik Autoris. Nah, di sini tampilan dari terminal SSH in browser. Nah, di sini kita langsung masukkan saja. Ini kan kita kan pakai server Ubuntu ya, iOS-nya Ubuntu. Jadi kita update dulu package-package yang ada di Ubuntu supaya kita bisa menginstal web server Apache sendiri. Dengan perintah sudo apt update. Sudo apt update. Nah, di sini ada proses penginstalannya dari package-package Asia. Ini zona nih, package zona. Nah, di sini sudah down semua ya, 12 package can be upgraded run apt list. Nah, sudah diupdate semua ya. Langsung saja kita install web server dari Apache dengan perintah sudo apt install apache 2 min y. Nah, untuk sudo apt install apache 2. Sudo apt install apache 2 ini adalah kita menginstal dari web server Apache. Dan untuk minnya sendiri, ini kita akan menginstal semua package-package dari web server Apache sendiri. Langsung aja kita klik enter. Nah, di sini kita ingin mengecek status Apache kita apakah sudah berjalan atau tidak dengan perintah system ctl status Apache 2. Nah, di sini kita ada user ya nih ya, kelihatan di sini Rafael FAS @lcloud strip VM yang tadi sudah kita buat ya. Rafael FAS ini adalah akun dari Google kita, dan lcloud min VM ini adalah nama instance kita. Nah, di sini Apache 2 service ini kita fokusnya ke bagian load, active, dan text, memori, CPU. Nah, di sini di kolom active ini nih, di baris aktif ini nih yang kedua, baris kedua, active running itu di hari Friday ya, Jumat ya, yang artinya sudah berjalan. Dan di sini juga kelihatan juga memori dan CPU-nya berjalan di 46 megasecond. Nah, langsung saja kita cek dulu di bagian browser Chrome sendiri dengan mengetikkan http dan alamat IP public kita, IP public dari VM instance, yaitu nah nih IP public kita ya, kita copy aja langsung. Nah, langsung saja kita klik enter. Nah, di sini udah kelihatan langsung Ubuntu web server dari Apache 2 default page, yang artinya ini berhasil. Ini adalah
web server testing sebelum kita mendeploy aplikasi kita. Jadi sebelum kita mendeploy aplikasi kita itu kita harus ngecek dulu nih Apache kita apakah udah aktif atau belum dengan sistem CTL Apache 2 tadi. Dan langsung menuju menu browser Chrome, Mozilla atau Microsoft Edge dan mengetikkan HTTP dan alamat IP public dari VM instance. Dan setelah itu langkah selanjutnya adalah ini kita clear dulu kali ya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengupload project kita, aplikasi kita ke dalam web server Ubuntu. Caranya ini kita upload file, pilih file. Nah, di sini project kita itu sudah kita zip ya, sudah kita ekstrak jadi zip. Jadi langsung saja upload files. Authentication is valid. Sebentar. Kita clear dulu sih. Kita upload file. Misalnya kita upload file yang main juga. Nah, kita upload index dulu aja. Nah, di sini index HTML sudah diupload ya. Kita klik ls apakah ada. Nah, di sini ada index HTML. Ini kita hapus aja dengan perintah sudo rm index titik. Kita upload file dulu aja, upload file. Kita ke Windows. Nah, ini file zip tadi ya, project kita. Langsung kita upload. Nah, sini udah berjalan nih. lcloud.zip. Kita tunggu aja. Nah, di sini sudah terdownload ya file zip kita, lcloud.zip. Contriknya. Kita cek dulu ls. Nah, udah ada nih lcloud.zip dan index HTML tadi. Nah, kita akan menghapus index.html ini ya. Dengan perintah sudo rm index.html ls. Nah, sudah tidak ada lagi ya. Yang ada cuman zip doang ya, lcloud.zip. Nah, untuk mengekstrak
project zip ini kita harus menginstal dulu yang namanya unzip. Namanya dengan perintah sudo apt install unzip untuk mengekstrak file zip yang sudah kita download tadi ya. Sudo apt install unzip. Nah, ini akan membaca package-nya. Nah, sudah terinstall. Kita ketik lagi perintah unzip untuk mengekstrak zip tadi, unzip lcloud.zip. Nah, dari perintah ini kita melihat ya bahwa disimpan archive lcloud.zip, inflating lagi, dan ini sampai seterusnya ke bawah ya. Nah, di sini ada file-file yang ada di dalam zip tadi tuh, zip lcloud.zip, ada index.html, style CSS, dan image. Image ada banyak nih, aksesoris, ada foto model, dan lain-lain. Dan langsung saja kita ingin memindahkan. Kita cek dulu deh. Nah, sudah ada tuh ya. Ini folder lcloud-nya. Di sini adalah file zip-nya. Yang merah adalah file zip-nya, yang biru adalah folder dari lcloud-nya. Sudah menjadi folder, bukan zip lagi. Dan kita langsung aja move dari folder lcloud ini ke Apache Ubuntu server ya. Nah, kembali lagi, dan di sini udah ada 3 file. Yang pertama adalah folder lcloud, yang kedua adalah file dari lcloud zip, dan index.html. Ini yang index.html sama lcloud zip-nya kita hapus aja. Perintah sudo rm index.html. Terus lagi. Nah, tinggal zip aja kita hapus. Sudo rm min rf untuk file dan lcloud.zip. Nah, sekarang sudah ada folder cuman lcloud doang. Nah, habis itu kita pindahin sudo mv lcloud bintang var www.html. Nah, ini udah terpindahin ke direktori Apache ya. Langsung aja kita cd, kita pindah ke direktori Apache. Nah, sudah ada sini ya. Isi dari folder dari lcloud adalah image, index.html, dan style CSS. Dan sekarang kita langsung tahap inisiasi ke web Chrome-nya. Nah, di dalam web Chrome-nya ini di dalam web Chrome-nya ini kita langsung saja seperti tadi, kita copy dari IP public-nya 34.101.184.158. Nah, ini kita copy. Dan di bagian crop-nya ini ketik http dan alamat IP public kita 188.158.34.101. Enter. Nah, di sini sudah muncul web dari lcloud sendiri dengan Apache Ubuntu.
Di sini adalah ada koleksi belanja sekarang, koleksi terbaru. Nah, kenapa ini image-nya tidak tampil dari websitenya? Karena di dalam folder image itu tidak langsung diekstrak ke menu dari Elcloud sendiri atau ke folder menu Elcloud sendiri. Dan untuk kita bisa juga ngelihat traffic dari website sendiri, yaitu dengan pertama dari instance dulu, Elcloud. Nah, di sini kita akan melihat apa saja sih traffic dari yang sudah kita lakukan di VM instance kita. Nah, di sini kita bisa view logs dan view monitoring dan view network details. Nah, kita ke view logs dulu ya. Logs apa saja yang sudah kita buat di VM instance. Nah, dalam VM instance ini dari log sendiri itu kita bisa nge-run query dan stop query. Caranya nah, ini kita lagi tahap proses nge-run. Nah, ini yang tadi kita full saja expand. Kita sudah melakukan tadi starting update news dan juga berakhir dengan update news juga. Dan ini kita tadi itu mendownload dari data package tadi itu ada yang fail, kemudian ada notifikasi juga download deactivate successful, dan yang terakhir adalah finish download data for package that failed at package install time. Dan ini untuk tampilan website saya, website Elcloud sendiri, website e-commerce dari toko pakaian fashion. Dan untuk melihat log dari Apache itu sendiri, di sini di directory dari Elcloud-nya instance ya, instance sendiri itu bisa kita perintah sudo tail min n 50 directory dari Apache lognya, log Apache 2 error log. Nah, sini udah keterangan deskripsinya nih. Friday Juni Apache dari Ubuntu configure resuming normal operation dengan resuming normal, dan juga di deskripsi kedua dengan command line user bin Apache 2. Dan begitulah deskripsi dari log dari Apache sendiri. Sekarang kita ingin melihat website kita udah berapa kali IP atau berapa banyak IP yang mengakses website kita. Caranya itu tetap di SSH browser di VM instance itu kita ketikkan sudo tail min f. Nah, ini directory dari web server kita
atau Apache kita di bagian log dan akses. Nah, di sini udah kelihatan nih IP kita nih 180.244.164 dan 105 di tanggal 20 Juni 2025. Nah, jamnya juga udah ketahuan dan sampai terus-terusnya, dan kita cocokkan dengan IP yang sudah kita yang ada di laptop kita, maksudnya ini yang IP yang ada di laptop kita nih, IPv4 180.244, 164, 105 itu kita cocokkan. Nah, sama ya, 180.244, 164, 105. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.